Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, jika baik. Sekarang Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya bisa langsung angkat tangan, tapi tanpa suara ya, agar tidak memancing kegaduhan. Oke, yang Ibu panggil jangan lupa angkat tangan ya. Yang pertama, Alkana Putri Kalista. Ya, hadir. Yang kedua, Alkena Anjali Putri Rahmawati. Hadir. Yang ketiga, Amirul Mukminin. Hadir. Hadir ya. Amirul. Ada ya? Oh iya, itu di belakang. Yang keempat, Isomeria Belina. Ada. Lalu yang kemudian Katalista Claudia. Ada. Lalu kemudian Reaksiana Kloridina. Oh, Dina, iya ada. Terus ini namanya kok hampir sama ya? Namanya natrium klorida dan sodium klorida. Mana ya ini anaknya? Ini sodium klorida sama natrium klorida. Kalau NaCl saya tahu, kalau yang satunya sodium klorida. Udah masuk semua ya, jadi alhamdulillah kalau hari ini kalian masuk semua. Jadi anak-anak, sebelum kalian masuk ke pembelajaran inti pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya satu hal terlebih dahulu kepada kalian. Sekarang Ibu tanya kepada kalian ya, pernahkah kalian di rumah membuat bubur? Tidak. Tidak pernah. Ibunya pernah ya pasti membuat bubur ya? Pernah. Pernah, oke. Kalian pasti pernah melihat jika ibu kalian memasukkan gula merah itu dalam bentuk telah dipotong kecil-kecil ya? Ya. Betul sekali. Nah, kira-kira pernah nggak sih kalian berpikir kenapa hal tersebut dapat, mengapa hal tersebut dapat dilakukan oleh ibu kalian? Dan apa sih alasan ibu kalian melakukan hal tersebut jika dilihat dari kacamata kimia? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Pernah. Tapi sudah tahu jawabannya? Tidak. Belum tahu ya. Jadi, hari ini kita akan membahas salah satunya adalah hal itu, karena hari ini kita akan membahas mengenai laju reaksi kimia. Untuk pengertiannya, laju reaksi kimia dapat didefinisikan sebagai berkurangnya zat bereaksi dalam tiap satuan waktu atau bertambahnya produk dalam tiap satuan waktu. Nah, yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4, yaitu yang umum ya, ada 4, yaitu katalis, luas permukaan bidang sentuh, lalu suhu, dan konsentrasinya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut lebih dalam lagi. Apa sih tujuannya? Kok kita membahas hal tersebut, Bu? Nah, tujuannya adalah agar siswa, kalian, dan saya juga, tentunya kita semua, agar bisa mengetahui apa itu laju reaksi, serta faktor-faktornya dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, hari ini silahkan dikeluarkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan, dan yang membawa speaker kemarin bisa ditaruh di depan. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki ke materi yang lebih dalam lagi, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang laju reaksi yang akan membantu pemahaman kita tentang konsep laju reaksi tersebut. Check it out.
Bagaimana video dari Ibu tadi? Apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Ibu akan membuka pertanyaan bagi siapa yang masih bingung dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, bagaimana perbedaan ukuran dari balon yang pertama dan yang kedua? Apakah terjadi perbedaan? Jelas sekali ya. Perbedaannya itu balon yang di botol ke-1 itu lebih besar ukurannya daripada yang dari botol yang kedua. Karena apa? Itu karena pengaruh dari konsentrasi tersebut. Perbedaan konsentrasi dari botol pertama dan yang kedua itu, yang pertama lebih pekat daripada yang kedua, karena yang kedua tadi kan ditambahkan sedikit air, jadi konsentrasinya itu lebih pekatan yang ke-1. Karena konsentrasi cuka yang ada di botol yang pertama itu tadi lebih besar, maka laju reaksi yang dihasilkan akan lebih tinggi daripada botol yang kedua. Nah, kali ini kita dapat salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi. Pada materi yang kita bahas nanti, kita nanti akan membahas keempat faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang pertama itu adalah konsentrasi yang kita bahas di video ini tadi. Jadi ada keempat faktor laju reaksi, yaitu yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah suhu atau temperatur, yang ketiga adalah katalis, dan yang keempat adalah pengaruh luas permukaan bidang sentuh. Ya, bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Jika ada yang belum paham, tolong angkat tangan dan langsung sebutkan namanya juga beserta pertanyaannya apa. Nanti kita bahas semuanya. Oh iya, ada yang ditanyakan? Apa pertanyaannya? Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan. Baik, di sini Ibu jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Yang pertama adalah bagaimana pengertian laju reaksi secara umum, dan yang kedua adalah contoh lain laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Laju reaksi merupakan laju berkurangnya reaktan atau bereaksi, atau juga bisa disebut dengan laju bertambahnya produk. Banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu itu adalah salah satu cara untuk mengukur laju reaksi. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu contoh lain laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya itu ketika ibu kalian memasak sup, ibu kalian itu pasti memotong sayuran menjadi kecil-kecil. Karena apa? Karena semakin luas permukaan bidang sentuhnya, semakin banyak kemungkinan terjadi tabrakan antara partikel-partikel bereaksi sehingga semakin cepat laju reaksinya. Jadi kalau kita masukkan bongkahan itu akan memperkecil kemungkinan terjadinya tabrakan antara partikel-partikel. Kalau kita potong-potong itu akan memperbanyak kemungkinan tabrakan antara partikel-partikel yang menyebabkan percepatan laju reaksi tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Silahkan kalian catat jawab soal dan jawaban yang ditanyakan kedua anak tadi, ditulis di buku catatan ya. Nanti di akhir waktu kita akan mengumpulkan buku catatan beserta buku tugasnya. Jadi kalian harus rajin-rajin mencatat dan rajin-rajin mengerjakan tugas dari ibu. Oke, setelah kita membahas kasus dari video yang ibu jelaskan, yang ibu tampilkan tadi, lanjut kita ke materi laju reaksi secara umumnya, dari pengertian apa itu laju reaksi, dari faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi, atau apapun yang ada di laju reaksi. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi laju reaksi itu sangat erat sekali kaitannya dengan teori tumbukan. Teori tumbukan inilah yang menjadi dasar dari laju reaksi. Nah, mengapa teori tumbukan itu menjadi dasar laju reaksi? Karena suatu tumbukan itu akan menghasilkan suatu reaksi. Dan mengapa molekul itu bisa terjadi suatu reaksi? Dan bagaimana molekul itu bertumbukan akan menghasilkan reaksi? Suatu tumbukan akan menghasilkan reaksi jika pada saat tumbukan partikel-partikel yang bertumbukan pada posisi yang baik dan memiliki jumlah energi yang tertentu. Semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan, semakin cepat kemungkinan terjadinya reaksi dan semakin rendah energi kinetik minimum yang diperlukan. Semakin cepat pula kemungkinan terjadinya reaksi. Dan apabila energinya kurang dari minimum, itu akan menyebabkan tumbukan yang tidak efektif dan akan tidak menghasilkan reaksi. Itu yang dinamakan energi kurang dari minimum. Bagaimana? Jelas ya? Di sini ada keterangan yang lebih lanjut dari teori tumbukan, yaitu semakin besar frekuensi terjadinya tumbukan, akan semakin besar kemungkinan terjadi tumbukan yang efektif. Semakin rendah energi aktivasinya, maka semakin sering terjadi tumbukan yang efektif sehingga laju reaksi berlangsung cepat. Ada sedikit tambahan tentang teori tumbukan. Jadi partikel-partikel reaktan harus saling bertumbukan untuk dapat bereaksi. Tumbukan antar partikel yang menghasilkan reaksi haruslah tumbukan yang efektif. Tumbukan efektif ini apa? Yaitu yang membutuhkan energi minimum atau bisa disebut dengan energi aktivasi. Laju reaksi itu juga dapat didefinisikan sebagai berkurangnya konsentrasi zat bereaksi tiap satu satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi zat hasil tiap satu satuan waktu. Laju berkurangnya konsentrasi zat bereaksi itu min delta konsentrasi bereaksi dibagi delta T.
Jika laju bertambahnya konsentrasi zat hasil bereaksi sama dengan plus delta konsentrasi zat hasil dibagi delta T. Untuk contoh reaksi, kita mengambil contoh dari pembentukan air, yaitu dari gas hidrogen ditambah dengan gas oksigen menghasilkan air. Kita dapat mengukur berkurangnya gas hidrogen atau gas oksigen, atau juga bisa mengukur bertambahnya larutan air. Karena untuk menghasilkan 2 mol H2O diperlukan 2 mol H2 dan 1 mol oksigen. Laju reaksinya dapat dinyatakan ditulis di sini nanti ya. Nah, untuk reaksi secara umumnya kita menggunakan persamaan A kecil A besar ditambah B kecil B besar menjadi C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Huruf kecil itu sebagai konsentrasinya, sedangkan huruf yang besar itu sebagai zatnya. Tanda min dan plus adalah menunjukkan berkurang atau bertambahnya. Jika lajunya berkurang itu akan min, dan jika laju bertambahnya konsentrasi itu akan plus. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah temperatur atau suhu, yang ketiga adalah katalis, dan yang keempat adalah luas permukaan bidang sentuh. Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Faktor ini sudah dijelaskan di awal tadi melalui sebuah video praktikum balon yang bisa tertiup sendirinya dengan bantuan cuka juga soda kue. Konsentrasi pekat itu akan lebih besar daripada konsentrasi yang encer, karena konsentrasi pekat itu partikelnya lebih rapat daripada partikel dari konsentrasi yang encer. Semakin tinggi konsentrasinya adalah semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan. Akibatnya, tumbukan antar molekul makin sering dan terjadinya reaksi akan semakin cepat berlangsung. Faktor yang kedua adalah temperatur atau suhu. Suhu yang tinggi itu akan mempunyai energi untuk mengubah partikel yang tidak aktif menjadi aktif. Partikel yang tidak aktif berada di tingkat energi yang rendah sehingga tidak dapat merusak ikatan saat tumbukan serta reaksi tidak akan terjadi. Sedangkan partikel yang aktif dapat merusak ikatannya saat bertumbukan dan dapat terjadi reaksi. Energi ini yang dibutuhkan untuk mengubah partikel-partikel tidak aktif menjadi partikel-partikel yang aktif. Bisa disebut dengan energi pengaktifan atau EA. Jadi, pada saat temperatur itu dinaikkan, jumlah energi kinetik partikel-partikel yang bertumbukan akan bertambah sehingga energi tumbukan bergerak ke kanan atau EA-nya itu sama. Selain itu, lebih banyak partikel yang memiliki energi lebih besar daripada energi pengaktifan sehingga reaksi semakin cepat. Penambahan laju reaksi dikarenakan kenaikan energi kinetik partikel yang cukup untuk bereaksi. Pada temperatur tinggi,
terdapat kenaikan tumbukan yang efisien sehingga lebih banyak partikel aktif, dan penurunan suhu akan memberikan hasil yang sebaliknya. Semakin tinggi temperatur akan semakin cepat laju reaksinya, dikarenakan partikel-partikelnya itu akan lebih sering terjadinya tumbukan antara partikel-partikelnya yang menyebabkan laju reaksinya itu semakin cepat. Faktor yang ketiga adalah faktor katalis. Katalis di sini adalah suatu jalan lain bagi reaksi yang energi pengaktifannya itu lebih rendah. Dengan adanya katalis ini, energi pengaktifannya itu menjadi lebih rendah, sehingga reaksinya itu lebih berlangsung dengan cepat. Katalis ini tidak masuk ke dalam reaksi, namun hanya mencari jalan lain yang energi pengaktifannya itu menjadi lebih rendah. Faktor keempat adalah luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh ini mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin luas permukaan bidang sentuhnya, semakin banyak kemungkinan terjadi tabrakan antara partikel-partikel bereaksi sehingga semakin cepat reaksinya. Kita ambil contoh, suatu zat bentuk serbuk itu lebih luas permukaannya daripada bentuk bongkahan atau kepingan. Oleh karena itu, zat padat yang berbentuk serbuk itu lebih cepat reaksinya daripada zat padat yang berbentuk bongkahan atau kepingan. Jadi, seperti itulah pengertian dari laju reaksi, faktor-faktor laju reaksi. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk menerima contoh soal? Kalau sudah siap, mari kita belajar ke contoh soal. Ibu akan memberi 2 contoh soal, dan ini nanti kita langsung membahasnya. Jangan lupa ditulis di buku catatan agar nanti saat pengumpulan buku tugas dan buku catatan kita langsung mengumpulkan saja, tidak tergesa-gesa. Baik, waktu yang ibu beri untuk mengerjakan latihan soal sudah habis. Silahkan perwakilan siapa yang mau maju ke depan untuk mengerjakan di papan tulis, dan nanti akan ibu kasih nilai plus bagi yang mengerjakannya. Oke, dari contoh soal yang ibu beri, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya ya? Kalau gitu kita bahas dari nomor 1 dan nomor 2. Wah, di sini anaknya sudah lumayan jelas mengenai laju reaksi ya. Kalau begitu kita lanjut ke latihan soal saja. Setelah contoh soal kita ke latihan soal. Dan ini nanti ditulis di buku tugas. Kalau contoh soalnya tadi ditulis di buku catatan, kalau latihan soal ini ditulis di buku tugas. Sudah jelas? Terima kasih banyak untuk keempat anak yang sudah mengerjakan di depan, dan ibu akan kasih nilai plus bagi kalian yang sudah berani mengerjakan di depan. Untuk lainnya, apakah ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan dari contoh soal, latihan soal tadi? Ibu harap tidak ya, karena kalian sudah mampu memahami teori-teori dari laju reaksi ini. Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah siap untuk mengumpulkan buku tugas dan catatannya? Apakah sudah lengkap? Sudah ya? Oke, silakan kalian mengumpulkan buku tugas beserta buku catatannya di meja ibu sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengumpulkannya, oke?
Alhamdulillah kalian sudah mengumpulkan buku tugas dan catatannya semua. Setelah ini ibu akan mengecek kelengkapan dari buku kalian. Sembari ibu mengecek kelengkapan buku kalian, kalian boleh bersenang-senang atau bersantai untuk merilekskan otak-otak kalian. Silakan kalian bersantai dan ibu akan mengecek buku kalian satu persatu. Setelah ini kita bagikan, oke? Waktu bersantai telah habis. Ibu akan memberikan buku tugas beserta catatannya kepada kalian lagi, dan ibu akan memberi soal kuis lagi, sedikit soal kuis untuk tambahan latihan soal di buku tugas. Alhamdulillahirobbilalamin, kalian di sini sudah mengerjakan dari contoh soal, latihan soal, bahkan soal kuis pun kalian hadang dengan senang hati, walaupun hati kalian itu tidak senang. Ibu sangat berterima kasih dan minta maaf jika ibu itu selalu memberikan soal latihan, karena ini hanya sebatas pengetahuan untuk kalian tahu. Aku ngomong apa sih? Aku ngomong apa? Gak paham. Baik, seperti itu ya anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Menurut kalian menyenangkan gak sih kita belajar pakai metode ini? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, Ibu harap dengan adanya metode ini kalian bisa memahami materi yang sedang diajarkan, oke? Jadi Ibu ingin bertanya nih, karena udah di akhir jam ya, pasti kalian seneng banget. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, adakah pertanyaan atau soal, mungkin sesuatu yang masih mengganjal di hati kalian dan kalian masih belum memahaminya? Tidak, Bu. Yakin? Yakin. Oke, kalau begitu jika memang tidak ada yang ditanyakan, berarti ada yang berani dong menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Saya, Bu. Oke, silakan, namanya siapa? Nana. Nana, silakan Nana. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi zat bereaksi dalam satu satuan waktu atau bertambahnya produk tiap satuan waktu. Luas permukaan bidang sentuh mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin luas permukaan bidang sentuh, semakin banyak terjadinya tabrakan, sehingga reaksi akan lebih cepat berlangsung. Makanya, saat membuat bubur, gula merah dipotong kecil-kecil agar lebih cepat bereaksi atau cepat mendidih dan bercampur. Betul sekali. Oke, Nana, nama panjangnya siapa, Nana? Natrium klorida, Bu. Natrium klorida. Oke, Ibu kasih poin plus buat natrium klorida. Ayo, teman-temannya, tepuk tangan dulu buat natrium klorida. Alhamdulillah, Ibu seneng banget nih kalau ada salah satu siswa yang seperti ini. Udah cantik, pinter, aktif lagi. Teman-temannya harus bisa dong kayak Nana. Nana harus bisa jadi motivasi buat kalian. Oke, jadi gini anak-anak. Kalian itu sekarang sedang di fase belajar atau mencari ilmu. Jika kalian menjadi tumbuhan, kalian itu sedang di fase masa pertumbuhan agar tanaman tersebut bisa menjadi tanaman yang subur. Nah, saat fase pertumbuhan itu membutuhkan adanya air dan juga pupuk untuk proses pertumbuhannya agar bisa menjadi tanaman yang subur. Nah, di sini kalau kalian pupuk sama airnya itu ibarat ilmu dari guru dan juga hasil dari belajar kalian sendiri. Nah, maka dari itu kalian harus terus mencari pupuk dan air itu agar kalian bisa tumbuh dengan baik dan bisa menjadi tanaman yang subur, seperti itu ibaratnya ya. Jadi kalian harus tetap berusaha, berdoa, dan juga rajin. Karena apa? Agar kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang sukses. Jadi Ibu doakan kalian semua bisa menjadi orang-orang yang sukses dengan bidang kalian masing-masing. Nah, untuk itu anak-anak, Ibu berpesan kepada kalian jangan pernah lelah untuk belajar. Karena jika kalian lelah untuk belajar, maka kalian tidak akan pernah mengetahui sesuatu yang sebenarnya itu diciptakan untuk kalian. Nah, jadi jangan pernah lelah untuk belajar, teruslah belajar, termasuk mempelajari
materi pertemuan minggu depan. Jadi bisa dilihat di buku apa yang akan kita bahas minggu depan, silahkan dipelajari dan silahkan dimengerti. Jadi minggu depan kita tinggal menjalankan ibu sebagai pemberi air kepada kalian dan kalian sebagai tanaman penerima yang tanamannya yang bagus, yang sudah memiliki bibit bagus, sehingga disiram sedikit saja sudah bisa menjadi tanaman subur yang bagus dan bernilai jual tinggi. Oke, jadi ibu akhiri ya. Sebelumnya kita berdoa dulu karena tadi kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, setelah ini masih ada jam? Tidak, Bu. Tidak. Oh, kosong. Ya. Dipakai belajar ya, jangan buat main game. Ya, Bu. Oke, ibu akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.